Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Halo Ceci. Halo Tante. Apakah bahaya seperti itulah, agak gloomy karena cuaca hari ini mendung sekali. Kalau Tante sendiri apa kabar? Not bad, not good. Gak begitu sehat iya. sih, tapi alhamdulillah masih bisa berjuang-juang di sini. Di Alhamdulillah. KR 53 pastinya Cecil di Kicau Rakyat 53. Nah, Cecil sendiri malam hari ini apakah sudah ready untuk ngobrol? Aduh, ini topiknya agak berat ya, sama kayak minggu kemarin sih, sama beratnya sih. Cuma ya kalau ini aku masih harus belajar lebih banyak lagi. Tapi ya moga-moga aja siap ya. Kalau ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan aja. Gak Soalnya apa-apa aku sih juga salah Cecil, karena kita semuanya belajar dari kesalahan. Ya, kalau kita nggak pernah salah mungkin nggak akan pernah mau kali ya. Ya sahabat KR 53 ya, buat anda semuanya yang ingin gabung ikutan komen atau ngasih opini bisa nanti gabung lewat Facebook live-nya di KR 53 Broadcast ya. Nanti kita akan sampaikan ya opini atau mungkin ngasih komennya, atau mungkin bisa kirim salam buat orang-orang terdekat. Kirim makanan juga boleh ya Cecil? Iya, boleh banget tuh, boleh banget. Sangat boleh ya, Sangat apalagi boleh. hujan-hujan gini ya. Boleh Yang lah, hangat-hangat enak ini Iya, kayaknya. mantap. Seblak boleh seblak. Request tuh. Iya, request. Ya Cecil, malam hari ini kita akan bahas tentang child grooming. Child grooming. Dari bahasanya sih keren. Iya, tapi nggak keren sebenarnya. Nggak keren Bahasanya ya, doang. Nah kalau dari Cecil sendiri ya, kita bicara tentang child grooming. Kalau yang versinya Cecil atau yang diketahui Cecil tentang child grooming ini apa sih? Makanan apa ini Cecil? Tentu bukan makanan ya ini. Bukan ya? Bukan makanan. Ini adalah form suatu bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri. Jadi kalau menurut yang aku baca ya Tante, grooming itu arti secara tekstual, arti secara harfiah, benar-benar literal meaning itu adalah mempersiapkan atau melatih seseorang untuk tujuan atau kegiatan tertentu. Itu arti dasarnya banget ya, arti biasanya doang. Tapi kalau digabungin dengan konteks kekerasan seksual yang lagi marak sekarang itu, grooming itu adalah upaya membangun hubungan emosional dengan anak di bawah umur sehingga pelakunya itu bisa mengeksploitasi anak tersebut atau gitu. memanipulasi ya, ya? manipulasi anak tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu. Tentunya salah satunya pelecehan seksual ya, ya. Kegiatan. Ya, child grooming ini memang cukup marak ya saat ini, terutama di Indonesia ya, sebagai salah satu modus dari bentuk pelecehan seksual. Dan pastinya child grooming ini kalau sebagian orang mungkin pahamnya hanya terjadi secara online. tapi padahal child grooming itu bisa terjadi secara terbuka, atau secara direct ya, secara langsung. Itu bisa terjadi di lingkungan keluarga, bisa dengan tetangga, bisa di lingkungan sekolah, dan ya di tempat-tempat dimanapun ya, di tempat umum juga bisa. Iya, justru awalnya tuh ya memang itu di dunia real dulu, baru habis itu setelah maraknya media sosial dan segala macam baru muncul di berkembangnya di media sosial. Jadi justru di real life dulu baru merambah ke dunia maya seperti itu teman-teman. Dan ini juga menjadi satu kekhawatiran ya. Kayaknya masih belum begitu banyak ya kita aware untuk lebih tahu ya. Jadi tentang child grooming ini apa, dan biasanya terjadi seperti apa bentuk-bentuknya, dan what we have to do, atau apa yang harus kita lakukan supaya terutama ini para orang tua yang punya anak, supaya bisa lebih aware, lebih memperhatikan lagi ya anak-anaknya jangan sampai menjadi korban child grooming ya. Jangan sampai deh, serem. Ya, seperti ini contohnya nih, tahun 2014 ya, itu pernah terjadi kasus pelecehan seksual ya kepada murid TK yang dilakukan oleh guru dan petugas kebersihan. Ini ya salah satunya terjadi di sekolah internasional ya, yang dulu pernah kita dengar kan, Jakarta International School. Nah itu si pelaku ini mencabuli korban hanya dengan iming-iming dikasih uang 25.000 sampai 50.000. Bayangin. Nah Jakarta International School men, sekelas itu 25.000. SPP-nya aja berapa per bulan? Sekolah negeri kan relate lah.
Nah, padahal bayangan kita ya ketika di sekolah sudah sebagus itu ya, pastinya para orang tua menganggap anaknya akan safe. Ya, anaknya akan security-nya akan lebih apa ya, lebih aman dibandingkan sekolah-sekolah kita yang ya inilah seadanya lah, biasa saja ya. Tapi faktanya ternyata chat grooming ini bisa terjadi pada tempat apapun ya. Nah, kalau kita lebih jauh mengenal nih Cecil tentang tahapan sebenarnya apa saja sih tahapannya sampai pelaku ini melakukan aksinya chat grooming itu tahapannya seperti apa sih kira-kira? Ini yang pertama-tama dilakukan kita supaya tahu. Yang pertama-tama dilakukan pastinya mencari tahu tentang targetnya itu sendiri ya. Jadi biasanya predator kayak gini tuh mencari anak-anak di bawah umur yang punya inner child wound, kayak misalnya anak-anak yang kurang perhatian ortu atau anak-anak korban bully di sekolah, anak-anak yang dikucilkan dari lingkungannya, atau anak-anak yang punya low self confidence, atau anak-anak yang punya problem ekonomi. Jadi anak-anak yang quote on quote bermasalah lah, punya masalah lah. Itu atau bisa juga dibilang anak-anak yang rentan. Iya, yang rentan. Nah, itu kan udah diseleksi ya. Udah diseleksi nih, udah melakukan seleksi kondisi ini pelakunya. Habis itu mulai dideketin. Kalau sepengetahuanku sih gitu ya, mulai dideketin, habis cari informasi dideketin. Biasanya itu menumbuhkan kepercayaan korban, nggak hanya lewat direct ke korban, tapi juga biasanya itu ada loh predator yang udah bener-bener ulung banget teknik manipulasinya, sampai dia itu berani nge-reach anak tersebut lewat ortunya langsung. Itu udah saking pinternya deh, udah kelas master. Jadi deh itu. Didekati gak hanya anaknya, sampai orang tuanya pun didekati untuk membangun kepercayaan tadi itu ya. Betul. Itu habis itu biasanya di tahap ini tuh kalau pelakunya itu udah bener-bener master ya kan, orang tuanya dideketin. Nah, biasanya si pelaku ini menebar pesona itu supaya nanti di akhir kalau misalnya anak korbannya ini udah tahu pelakunya ini seperti apa, ortunya nggak akan percaya sama si anak, karena ya itu tadi pelakunya udah tebar pesona duluan. Udah dianggap kamu itu jangan ngarang. Iya, jangan ngarang, itu orangnya baik. Iya, waktu kesini orangnya baik kok, kamu ngarang deh, kamu sholat deh atau gimana gitu. Nah, udah kan habis menebar kepercayaan kepada korban dan mungkin ortu korban, habis itu mulai si abuser ini kan udah tahu nih si korban ini rentan terhadap apa dan kayak gimana. Jadi dari sudah tahu titik lemahnya. Ya, sudah tahu titik lemahnya. Baru deh abusernya ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang absen dalam hidupnya korban ini, kayak misalnya kalau anaknya itu kurang perhatian ortu, ya si pelaku ini akan bertindak sebagai ortunya korban. Gitu. Kalau misalnya anaknya ini korban bully, maka si pelaku ini akan berlaku seperti temennya korban. Jadi seolah-olah menjadi dewa penolong. Iya, dewa penolong gitu. Terus setelah diberi kebutuhan si korban itu, baru deh si abuser ini minta timbal balik, kayak melakukan aksinya. Iya, melakukan udah mulai ini. Iya, setelah abuser memberi, abuser akan meminta balasan. Kan kamu sudah saya sudah jadi figur orang tua bagi kamu. Saya sudah ngasih hadiah banyak ke kamu. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Bisa kamu berikan balik ke saya? Atau gitu. Masa kamu tak suruhin aja nggak mau gitu ya? Nah, biasanya si abuser ini kan minta balasan tuh. Balasannya tuh biasanya ya di chat grooming itu ya hubungan seksual. Tentunya hubungan seksual, ya seperti itulah, hubungan seksual lah, kalian tahu sendiri lah gitu. Mungkin dimulai dari memeluk, memegang, mencium, nggak langsung gitu ya. Biasanya kan bertahap juga. Si apa namanya, groomer, apa sih namanya? Ya groomer namanya groomer, abuser lah, pelaku. Nah, setelah melakukan aksinya itu, abusernya mulai maintaining control, mempertahankan kontrolnya dengan cara guilt tripping, gaslighting. Terus habis itu apa saja itu tadi? Guilt tripping itu kayak si korban ini dibuat merasa kayak bersalah habis-habisan gitu loh, padahal seharusnya korban ini nggak seharusnya merasa seperti itu, tapi di gaslight terus akhirnya
merasa guilty gitu, merasa iya, bersalah merasa ya. bersalah kayak omongannya tante tadi dimanipulasi dengan cara kamu sudah saya beri seperti ini kok melakukan kayak gini aja nggak mau gitu Diancam. iya diancam bisa violence, direct violence juga, bisa dipukul, pokoknya apapun lah, cara apapun untuk maintaining kontrol tersebut Dan pastinya supaya si korban ini diam, Yap. tidak nikut-nikut, nggak macam-macam, nggak nyebarin lah mengungkapkan Iya. apa yang telah terjadi padanya, Yap. pada orang tua ataupun pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, chat grooming sendiri atau para pelaku ini sebenarnya biasanya orang dewasa ya, dan itu tidak hanya terbatas pada orang asing. Karena yang menjadi groomer atau pelaku ini bisa saja orang asing, bisa keluarga terdekat, misalnya paman atau om atau siapapun. Bahkan ayah sendiri bisa loh. Ayah sendiri bisa ya? Kalau emang udah bener-bener gila ya, ayah sendiri Sudah tuh iya sudah. Oh my god, ini orang harus ke RSJ itu ya, ayahnya sendiri bisa loh. Banyak loh kasus-kasus kayak gitu. Jadi guru, kemudian pacar itu bisa jadi ya. Bisa jadi pelaku. Jadi kepada siapapun untuk para milenial ya, atau ibu-ibu yang punya anak harus selalu senantiasa berkomunikasi dengan anaknya. Dan jangan itu sih, jangan mudah percaya buat orang tua ya. Kalau lihat biasanya pelaku grooming ini adalah orang-orang dewasa yang karismatik, yang karismatik dan disukai sama orang banyak, kayak misalnya berwibawa, pemuka agama, pejabat daerah gitu-gitulah. Pokoknya figur-figur yang dirasa itu kayak nggak mungkin dia melakukan ini, itu biasanya groomer, karena memang itu tujuannya. Dia melakukan aksi bejatnya tanpa harus kelihatan dari luar, kan memang itu tujuannya. Jadi ya seperti itu. Ditambah lagi mereka punya power. Ya, itu. Kembali lagi yang kemarin karena relasi masanya ya. Kadang anak-anak kalau ngomong kamu itu aja ngawur, nanti kalau kamu nuduh ini kamu dihukum loh gitu. Nah, terus ini kalau seandainya ini Cecil, para orang tua nih untuk mengetahui ya kira-kira anaknya itu sudah menjadi korban child groomer ini gimana? Ada nggak ciri-ciri tertentu atau ada nggak perubahan perilaku yang bisa menjadi acuan, paling nggak bisa menjadi warning ya untuk waspada nih orang tua. Oh, anaknya sudah mulai ada perubahan. Kira-kira gimana sih? Ada nggak sih ciri-cirinya kalau anak ini sudah menjadi korban child grooming? Apa ya? Kalau child grooming itu kan biasanya nggak hanya diberikan perhatian afeksi doang ya, tapi bisa juga dikasih gift, dikasih hadiah fisik gitu ya. Mungkin orang-orang tua di luar sana bisa dilihat nih anaknya, kalau anaknya tiba-tiba punya barang-barang yang nggak seharusnya dia bisa beli pakai uangnya sendiri, misalnya tiba-tiba dia punya handphone baru, terus punya perhiasan baru, punya make up branded baru, itu mulai harus dicurigain sih, kayak ini dapat dari mana gitu. Kecuali kalau memang anaknya sudah transparan kok, aku kerja, aku punya penghasilan sendiri, aku bisa beli apapun lah yang aku mau at least gitu. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda seperti itu ya udah ditelusuri lagi lah, hati-hati lah. Ditanyain lah ya. Iya. Tapi juga jangan langsung frontal ya. Kamu korban child grooming ya, jangan. Kayak ditanya ini tuh dari mana? Kamu mencuri ya? Iya, enggak lah. Kayak ditanyain itu HP baru ya, dapat dari mana gitu. Ditanyain baik-baik dulu supaya anaknya mau jujur. Iya, mau terbuka. Iya. Nah, kalau juga ini Cecil yang jadi biasanya nih anak-anak yang jadi korban child grooming ini mereka biasanya lebih sering berbohong, tidak jujur ya, dan lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang dewasa, yang memang sebelumnya tidak pernah, misalnya tentang seks yang sebelumnya dia belum pernah ngobrol, tiba-tiba dia membicarakan hal itu. Kayak anaknya itu punya urgensi buat menunjukkan kalau dia ini sudah dewasa gitu, karena ya itu tadi sudah divalidasi sama abusernya. Jadi anaknya kayak oh ya udah, berarti aku orang dewasa, berarti aku bisa bercakap seperti orang dewasa, dan itu anaknya akan ngomong itu secara nggak langsung ya ke orang tuanya, karena kan yang paling dekat dengan dia kan orang tuanya ya. Jadi secara nggak langsung anaknya tuh sifatnya tuh berubah gitu loh, jadi kayak ini anak kenapa ya kok tiba-tiba ingin sekali menunjukkan kalau dia ini udah dewasa, padahal belum. Intinya kan gitu, dia belum dewasa tapi dia menunjukkan kalau
ya aku ini orang dewasa padahal belum, jadi kayak gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya Cecil, kadang yang menjadi korban child grooming ini tiba-tiba menyendiri, pendiam, yang dulu awalnya ramai sama temannya, tiba-tiba dia tuh suka menyendiri di kamar sendiri, tapi bukan Cecil ini ya. Di kamar ini kok aku merasa tersinggung, merasa tersindir. Enggak, kalau ini kan menyendiri yang tidak biasa, negatif lah auranya. Artinya nggak jelas ini menyendiri ngapain, kalau biasanya rame-rame sama temannya, kok sekarang diajak temannya keluar nggak mau, di rumah aja, malas aja. Bisa jadi dia memendam sesuatu yang tidak terungkap. Nah, kalau ada tanda-tanda itu nggak ada salahnya ya orang tua mulai berkomunikasi. Bisa juga ini ada perubahan suasana hati yang moody banget. Jadi sebentar-bentar tiba-tiba cemas, tiba-tiba panik, tiba-tiba ditanyain apa sudah langsung sensi ya. Nah itu, tapi nggak lagi datang. Nah itu bisa jadi salah satu tanda yang harus diwaspadai ya. Kemudian apa lagi nih Cecil yang harus kita untuk para orang tua untuk lebih aware, ini apa yang harus kita lakukan untuk preventif? Dikasih pengetahuan kalau informasi tentang pelecehan seksual, tentang apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba nih kita misalnya anak ya masih di bawah umur, tiba-tiba di approach sama orang yang much older, itu harus seperti apa gitu-gitu. Terus pelajarin juga modus-modus orang-orang kayak gitu, itu juga perlu diajarkan ke anak-anak. Modusnya tuh biasanya tuh kayak dikasih mendadak terlalu friendly gitulah, orang dewasa ini terlalu sok kenal, sok dekat. SKSD tapi SKSD yang nggak wajar kalau SKSD tanya lagi ngapain atau apa gitu. Tapi kalau ini SKSD-nya udah kayak berlebihan banget dan dia orang yang jauh lebih tua daripada kita, itu perlu diwaspadai ya. Nah juga siapapun ya, bisa para remaja, orang tua harus selalu pintar-pintar menggunakan medsos. Nah medsos ini juga kemarin kalau kita bilang seperti dua mata pisau ya, yang bisa positif bisa negatif tergantung bagaimana kita menggunakannya. Betul, ketika pisau itu salah, itu akan bisa melukai diri kita sendiri kan. Nah kalau yang berbasis medsos atau online atau internet, gimana menurut Cecil untuk kasus-kasus child grooming ini? Lebih marak ya, justru lebih banyak di media sosial. Dan at some point gini, agak-agak oksimoron juga ya. Jadi lebih marak tapi lebih susah juga ngepinpointnya gitu, mengetahuinya ini child grooming atau enggak di medsos itu jauh lebih susah ya daripada di real life, of course. Gitu sih. Dan ya seperti itu, sekarang predator di luar sana udah mulai merambah ke media sosial, jadi kita harus waspada lah dan terus menyebarkan awareness. Ada kasus ya yang ditemukan oleh kepolisian, misalnya itu kasus yang 50 anak menjadi korban pelecehan seksual ya oleh yang berinisial TR. Nah itu foto mereka yang setengah telanjang atau mengekspos bagian tubuh sensitifnya. Nah itu mereka modusnya yang saya ketahui, mereka misalnya si pelaku sebenarnya laki-laki tapi dia membuat akun kalau dia perempuan. Kemudian itu tadi mungkin menjadi konsultan atau guru yang sehingga anak itu nyaman. Kemudian dilanjutlah, misalnya awalnya medsos, dilanjut ke yang lebih privacy, misalnya WA atau DM. Akhirnya ya itulah terjadilah sampai memberikan foto-foto yang tidak senonoh itu. Karena udah nyaman, jadi udah merasa dekat atau mungkin karena nggak curiga ya. Ini kan akunnya perempuan, fotonya juga perempuan, sehingga si korban ini nggak merasa curiga. Atau bisa juga si pelaku ini misalnya ya guru, mungkin dia bisa mengancam, kamu kalau nggak mau melakukan ini, kamu akan nggak naik kelas, atau kamu akan nilaimu akan jeblok, nilaimu dapat merah. Nah
seusia anak-anak misalnya anak SD ya pasti Iya, itu akan pasti menjadi takut lah. nah, ya secara psikologis. Iya. Beda nih kalau sebesar saya Iya, sendiri. udah rasional lah guru-guru Udah. kalau modusnya kayak gini udah jelas-jelas guru nggak benar dan harus dilaporin Nggak gitu. mungkin ya itu Nggak mungkin itu benar. guru deh gitu. Guru ada kode etiknya sendiri jadi. Ya, tapi untuk anak SD wajar, of course Wajar. takut. Justru kalau nggak takut itu yang Aneh. gitu. Nah, mungkin ini juga ya para orang tua dan anak-anak ini perlu apa ya? Mengajarkan tentang bagaimana menggunakan media sosial secara tepat ya. Atau jangan hanya misalnya nih para orang tua jangan hanya melihat isu-isu gosip aja. Carilah informasi-informasi yang mengenai anak-anak, terutama tentang kekerasan seksual, tentang kesehatan reproduksi supaya mereka benar-benar tahu ya ketika ada perubahan yang terjadi pada anaknya. Nah, sebelum kita lanjut Cecil, yuk kita salam-salam dulu. Salam-salam. In the regard. Yap. Tante dulu deh, tante dulu. Aku dulu ya, siapa ya? Ini ada siapa nih? Ada temanku Memeng yang ada di Dewa, biasanya ikutan podcast sih. Ini udah lama sih. Ditunggu ya Memeng kalau mau ikutan gabung di sini nih kapan-kapan. Terus ada Mbak Naning yang ada di Blitar sana. Selamat malam, semoga lagi pantau KR53. Terus ada juga Anggun yang saat ini dulu sih sempat gabung di Sufi ya. Tapi sekarang lagi jadi ini relawan di Semeru sana. Kayaknya habis erupsi lagi nih gunung Semeru. Nah, semoga tetap semangat dan tetap ini ya, safety, jangan lupa dan jaga kesehatan. Oke, Cecil, siapa nih yang mau disalami? Siapa ya? Ayah, of course, halo Ayah. Terus Bunda juga halo. Terus masih Ning Lail yang pertama kali memperkenalkan aku kepada topik grooming itu ya Ning Lail. Jadi terima kasih sekali Ning Lail, halo di Jogja. Terus mau salam ke siapa lagi ya? Ke temenku Haya, halo Haya, kalau pasti nonton sih, soalnya aku selalu bilang nonton dong podcast, dengerin podcast kok gitu. Jangan hanya nonton, ikutan komen dong. Iya, Ya. ikutan Karena komen semakin juga. banyak yang beropini, semakin banyak info yang kita serap. Semakin kita belajar gitu Iya. ya. Haya, halo. Dia aku sama Haya ini selalu kayak diskusi soal isu-isu kekerasan seksual, isu-isu yang berat lah gitu, selalu kita. Kapan-kapan diajak sini dong, Iya. Cecil. Oke, Haya, tunggu aja. Udah itu aja sih. Kalau guru BP ada nggak sih yang disalami? Ada nggak guru BP? Nggak deket sama guru BP, mau salam apa gitu ya. Halo guru BK SMA Negeri 3 Jombang, halo, saya di sini sekarang, look at me. Rambling about something I don't know ya gitulah. Oke, we can continue Yep. our discussing. Oke, kebalik lagi ya ke child grooming. Kalau Yeah. tadi kita sudah bahas tentang what is grooming, child grooming ya, apa sih child grooming, kemudian juga kita coba mengenali pelaku dan ciri-ciri anak-anak yang menjadi korban child grooming. Kita lanjutkan nih tentang preventif ya. Preventifnya kalau tadi selain kita lebih aware untuk siapapun yang misalnya ngajak kenalan, kita harus lebih tahu dulu profilnya siapa sih ini. Nggak apa-apa sih curiga ya. Iya, nggak apa-apa. Curigaan nggak apa-apa. Iya, lebih baik kita curiga daripada nanti kita sengsara di akhir-akhir kan. Lebih baik itulah kita ofensif dulu lah di awal gitu, biar nanti akhir-akhirnya tuh mulus kita jalannya gitu loh. Terus juga ini para orang tua ya, untuk menghindari juga jangan membiarkan anak misalnya berduaan dengan orang dewasa atau orang asing yang tidak benar-benar kita kenal, apalagi membiarkan dia berada di ruang yang privat, misalnya dalam ruangan sendiri atau yang tidak mudah diakses publik. Nah, itu sangat riskan ya, sangat rentan untuk apa namanya, anak-anak bisa menjadi korban child grooming. Nah, selain itu apa sih, Cecil? Apa? Untuk mencegah itu apalagi nih untuk para orang tua nih? Kita harus orang tua ya. Aku kalau orang tua mungkin tante aja sih, karena tekan tante yang orang tua kan gitu. Kalau aku sih lebih awareness ke anak-anak seusiaku aja. Pokoknya kita harus kenal dulu modus-modus yang sering dilontarkan sama predator-predator seperti ini. Biasanya predator-predator ini tuh selalu memanipulasi young children, terutama women. Itu kata-katanya gini, kamu lebih dewasa daripada umurmu, you are much more mature than your age gitu. Pokoknya kita tuh disanjung-sanjung kalau kamu orangnya dewasa banget, kamu bijak banget deh untuk umurmu. Padahal kalau ada ya kalian
seperti ada yang ngomong seperti itu ke anak-anak di bawah umur, ketahuilah itu bukan pujian. Biasanya kita kan merasa tersanjung kayak, oh aku kedengeran dewasa, aku udah dewasa. Itu bukan pujian, men, itu manipulasi. Dan kalian itu adalah modus itu manipulasi. Dan jangan di take as a compliment, jangan dianggap pujian, jangan mudah percaya gitu. Itu tuh modus doang gitu. Kamu masih anak-anak gitu loh. Kamu untuk diperlakukan seperti orang dewasa itu kamu kurang layak, karena ya memang kodratnya kamu masih anak kecil, masih di bawah umur gitu, secara hukum juga kan. Kalau gitu ini juga kalau relasi anak dengan orang tua, Cecil sendiri gimana pengalamannya? Ya meluangkan banyak waktu untuk ngobrol. Iya, harus sih, komunikasi itu penting. Iya. Komunikasi itu di dalam hubungan apapun, hubungan romantis, hubungan romansa, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, itu komunikasi sangat penting sih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang orang tua yang terlalu sibuk ya, sehingga mereka tidak ada waktu untuk ngobrol. Ini menjadi celah-celah bagi si pelaku untuk mencari sisi ininya, sisi kesempatannya. Kadang juga ada kan misalnya yang menawarkan, misalnya tetangga, anaknya lagi sendirian di rumah, orang tuanya sibuk, nitip ya. Nah, itu rawan banget tuh. Atau justru si pelaku menawarkan diri, oh ya, sejenengan kerja dulu nggak apa-apa, saya jagakan anaknya. Padahal si orang tua merasa senang, oh kok apik menong iki jagane anakku. Padahal itu modus, bisa jadi baik. Beneran. Tapi alangkah baiknya kalau kita selalu waspada ya. Selalu waspada. For the last time, what is your message, atau apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada ya teman-teman sebayamu ya, yang seumuran ya, yang kira-kira jangan sampai menjadi korban child grooming? Apa sih? Unfortunately udah ada ya, kalau menurutku sudah ada, udah kenal lah gitu. Nggak perlu lah aku sebutin siapa lah ya. Tapi ada lah, dia jatuh ke pelukan orang yang much older than her gitu. Ada. Dan apa ya, untuk teman-teman perempuan lain yang masih seumuran aku atau di bawahku, aku mau 17, jadi kalau di bawah 17 coba dengerin ini. Kalau ada orang yang usianya tuh udah kayak 5 plus tahun di atas kalian, itu hati-hatilah, kalian itu masih minor gitu. Secara hukum kalian itu masih di bawah umur, masih belum legal gitu, masih belum 18 tahun. Emosi masih labil. Kalian belum belum in the right state of mind untuk memberikan konsen apapun, terutama untuk berpacaran. Jadi secara hukum aja itu udah ilegal loh. Jadi jangan deh, mendingan jangan gitu. Karena kalau ada orang yang lebih tua daripada kamu, tapi justru malah mendekati kamu yang di bawah umur, berarti pasti ada yang salah dari orang ini. Kenapa? Karena cewek-cewek seusianya itu nggak mau mendekati dia, jadi dia mendekati kamu gitu. Jadi pasti ada yang salah dari orang ini gitu. Jadi you have to be careful lah gitu. Pasti orang kayak gitu tuh ada yang salah lah pokoknya. There's something wrong with them gitu. Jangan sampai. Tapi mungkin tidak selalu seperti itu juga ya. Tapi kebanyakan seperti itu gitu kan. Ya itu loh yang bikin susah tuh, itu loh, kebanyakan. Atau hanya 1:10 yang baik ya. Nggak semua orang kayak gitu, nggak semua orang yang lebih tua kayak gitu ya. Tapi kebanyakan kayak gitu, men. Gimana dong? Kita harus, jadi mau nggak mau harus waspada juga. Jadi atau lebih baik konsultasi atau mencari tahu ya profil dari si yang disukai. Gitu. Kalau dari aku sih ya, pelecehan seksual atau child grooming ini bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Nah, alangkah baiknya kalau kita selalu waspada dan belajar berani berkata tidak. Kalau ada seseorang yang sudah akan ada tanda-tanda akan melakukan pelecehan seksual terhadap kita. Oke? Sekian dulu. Udah nih. Selesai juga akhirnya kita akan sambung minggu depan ya, dengan bahasan mungkin yang lebih
apa Menarik ya, lagi, lebih rumit lagi. Iya. Guys, itu minggu depan guest starnya yang baru jangan aku mulu karena nanti viewernya kayak aduh ini lagi orang ini lagi Oh gitu. kan 1 minggu sekali, Iya. jadi masih sudah ditunggu balik. Iya. Oh minggu depan Semoga ngomong apa ya? Iya. Jangan bosan lah kayak ya ampun. Look at me, jangan Oke, banyak terima bosan. kasih sahabat KR53 yang Iya. sudah mantau dari tadi, dan thanks for your coming session. Iya, Semoga tidak terima bosan kasih. di Iya. KR53. Semoga nggak bosan kayak 53 itu mendatangkan saya. Oke, akhirnya kita akhiri Yep. talkshow kita malam hari ini dengan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.